Guna peningkatan sumber daya manusia di bidang persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta gelar pelatihan teknis keamanan informasi, penanggulangan insiden keamanan cyber dan sandi di Aula Hayden Valley, Kecamatan Sukatani. Bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, pelatihan ini diselenggarakan sebagai bentuk realisasi Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta, serta menindaklanjuti peraturan yang diterbitkan oleh BSSN Nomor 10 Tahun 2019. Memiliki tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, statistik, dan tugas pembantuan lainnya, Dinas Komunikasi dan Informatika tentu memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan. Dan hari ini saya akan mengajak Anda di dalam program Bincang-Bincang untuk mengenal lebih dekat Diskominfo Kabupaten Purwakarta, tentunya bersama Bapak Rudi Hartono yang sudah hadir hari ini selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum Pak, Sampurasun. Waalaikumsalam, Rempes. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan masih semangat menjalankan ibadah puasa ya Pak? Oke. Senang sekali hari ini saya bisa berbincang-bincang dengan Kepala Dinas saya sendiri ya Bapak Rudi. Pak, berbicara mengenai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Mungkin ada masyarakat yang belum mengenal lebih dekat bagaimana sih profil singkat dari Diskominfo Kabupaten Purwakarta Pak? Baik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta berdiri tahun 2017. Kami memiliki 4 bidang, 1 sekretariat. 4 bidang itu yaitu 1 bidang aptika, kedua bidang teknologi informatika, ketiga bidang persandian dan statistik, dan yang terakhir bidang informasi komunikasi publik. Lalu di bidang teknologi informatika itu mengenai sistem layanan jaringan internet ya, Pak, di Kabupaten Purwakarta. Mengenai stabilitasnya sendiri di Kabupaten Purwakarta seperti apa? Untuk jaringan internet di Kabupaten Purwakarta, stabilitasnya layanan internet sudah mendukung kebutuhan internet dari jaringan internet tiap OPD dan kecamatan, kelurahan dan puskesmas serta area publik di Kabupaten Purwakarta. Jaringan internet sudah bisa digunakan untuk pelayanan publik, diantaranya jaringan CCTV, jaringan intra MPP. Oke, itu untuk jaringan internet ya Pak ya? Iya. Lalu bagaimana dengan target Diskominfo untuk tahun depan Pak? Untuk target Diskominfo, yang pertama memperkuat perangkat data center, kemudian integrasi server OPD ke server Diskominfo, dan yang terakhir menambahkan keamanan firewall di server serta pengamanan sistem informasi. Oke, itu ya untuk target ke depannya. Lalu program apa saja yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Purwakarta saat ini yang masih berjalan? Untuk program di bidang teknologi informatika, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain lingkup pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, memperoleh e-gov di lingkungan Pemkab Purwakarta, pengelolaan pusat data Pemda, koordinasi dengan sinkronisasi sistem keamanan informasi, dan yang terakhir pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah. Cukup banyak ya Pak ya untuk lumayan program yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Purwakarta. Dan saat ini kan kita berada di revolusi industri 4.0 ya Pak ya? Iya betul. Bagaimana sih strategi menghadapi revolusi industri 4.0 tersebut dari Diskominfo? Baik, strategi menghadapi revolusi industri 4.0 ya. Yeah. 1, pembentukan CISET. CISET adalah Computer Security Incident Response Team untuk merespon insiden keamanan informasi. Yang kedua, surat menyurat menggunakan paperless atau daluang. Dan yang ketiga, CCTV untuk pengamanan wilayah.
Itu ya. Daluang tuh yang tanda tangan elektronik. Iya betul, TTE. Dan berbicara mengenai persandian, bagaimana dengan sistem keamanan persandian di Kabupaten Purwakarta dan meliputi apa saja? Baik, sistem keamanan persandian yang ada di Kabupaten Purwakarta, pelaksanaan pemerintah bidang persandian pada Diskominfo dikelola oleh Seksi Persandian berdasarkan peraturan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah dan peraturan Bupati nomor 225 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Adapun program-program teknis pada seksi persandian diantaranya yang pertama menyusun rencana strategis pengamanan informasi, yang kedua pengolahan sumber daya manusia, yang ketiga pemberian tunjangan pengamanan informasi, dan yang keempat memberikan layanan pengamanan informasi kepada perangkat daerah. Itu yang dari persandian. Persandian, Pak. Lalu kalau perkembangan program Web Desaku, pelayanan apa saja sih yang ada di dalamnya itu Pak? Dan bagaimana cara mengaksesnya? Lalu juga bagaimana dengan keunggulan dari website Web Desaku yang bisa digunakan oleh masyarakat? Baik, untuk Web Desaku sudah terinstal ke 183 desa di wilayah Kabupaten Purwakarta. Web Desaku adalah media pelayanan terintegrasi yang berada di desa, yang berfungsi sebagai media informasi dalam rangka informasi dan transparansi publik, informasi wisata atau e-commerce atau lapak online, dan layanan terpadu seperti pembayaran PBB, pajak kendaraan, info kamar RSUD Bayu Asi. Itu layanan-layanan yang bisa layanan e-commerce-nya. Ya, yang bisa digunakan juga oleh masyarakat tentunya Pak ya. Iya betul. Sangat membantu sekali ternyata nih pemirsa Diskominfo Purwakarta Channel. Dan lebih lanjut nanti kita akan saksikan tentunya setelah yang satu ini. Tetap di Bincang-Bincang. Baik, kembali lagi di program Bincang-Bincang mengenal lebih dekat Diskominfo Kabupaten Purwakarta, tentunya dengan Bapak Rudi, Pak. Siap. Ini tadi kita masih berbicara mengenai bidang persandian dan juga statistik, Pak. Iya betul. Di Diskominfo itu ada program Sadapur atau Satu Data Purwakarta. Bisa dijelaskan mungkin kepada masyarakat seperti apa program tersebut, Pak? Maka Satu Data Purwakarta merupakan implementasi dan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang kemudian diikuti dengan penetapan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Purwakarta, serta keputusan Bupati Nomor 050-005-2015/Bapelitbangda/2021 tentang pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Purwakarta. Satu Data Purwakarta merupakan salah satu komponen dan dari rencana pengembangan ekosistem dari data Purwakarta yang terdiri dari Satu Data Purwakarta, Satu Peta Purwakarta, dan Open Data Purwakarta. Satu Data Purwakarta merupakan data-data tabular yang dikumpulkan dari semua perangkat daerah, disimpan dalam satu aplikasi yang disebut Sadapur. Bisa diakses oleh umum, Pak? Saat ini aplikasi Sadapur belum bisa diakses oleh masyarakat umum karena masih
dalam tahap pengembangan. Oh, dalam tahap pengembangan. Insya Allah ke depan dibuatkan dashboard untuk menampilkan data-data terpilih yang dapat dilihat oleh publik, serta melengkapi saran-saran data dari perangkat daerah. Oke. Lalu juga ada program pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah se-Kabupaten Purwakarta. Itu juga bagaimana Pak penjelasannya? Terkait hal ini telah ditetapkan peraturan Bupati juga, Bupati Purwakarta nomor 24 tahun 2022 tentang pedoman pola hubungan komunikasi sandi di lingkungan Pemkab Purwakarta, dan keputusan Bupati Purwakarta nomor 559/209/Diskominfo/2022 tentang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta. Pola hubungan komunikasi sandi adalah bentuk atau pola hubungan dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi, baik pesan, berita, acara, serta aman menggunakan persandian. Dalam hal ini menggunakan aplikasi email Sanapati, yaitu sistem komunikasi yang dibuat oleh BSSN yang berlaku secara nasional. Layanan yang diberikan adalah yang komunikasi melalui internet, PSTN atau jaringan telepon dan radio. Saat ini pola hubungan komunikasi sandi sudah menghubungkan semua perangkat daerah. Oke. Jadi sudah terhubung. Sudah terkoneksi dengan OPD seluruh Kabupaten Purwakarta. Wah, luar biasa sekali ya, itu salah satu program yang diandalkan juga ya di Diandalkan, Diskominfo Kabupaten Purwakarta. Kita beralih kepada bidang IKP atau informasi komunikasi publik, Pak. Iya. Berbicara mengenai keterbukaan informasi publik. Di Diskominfo itu ada PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Bisa dijelaskan juga kepada masyarakat mungkin? Baik, bicara soal PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, kami saat ini telah membuatkan keputusan Bupati tentang layanan aduan ya. Kami kan sampai saat ini masih banyak permohonan informasi, baik itu ke Kominfo maupun ke Bupati langsung. Kami telah bentuk tim pertimbangan melibatkan staf ahli, para asisten daerah, bagian hukum, setda, dan inspektorat. Nanti ketika ada pengaduan atau permohonan informasi, disitulah kita harus menjawab. Kita sebagai PPID utama harus menjawab permohonan informasi dari luar ataupun di dalam kabupaten. Sedangkan untuk PPID yang ada di Purwakarta mempunyai fungsinya adalah yang pertama mengkoordinasi penyusunan standar operasional prosedur. Yang selanjutnya disebut SOP tentang pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik, serta penanganan penyelesaian sengketa informasi. Yang kedua, mengkoordinasi penyusunan dan pemuktahiran data, informasi publik, dan daftar informasi yang dikecualikan. Perlu kami jelaskan informasi yang wajib diinformasikan kepada masyarakat, yaitu satu, informasi wajib secara berkala, kemudian secara serta-merta, kemudian setiap saat, dan yang terakhir informasi yang dikecualikan. Itu misalkan yang menyangkut informasi tentang persidangan peradilan seseorang. Jadi bisa melalui PPID ya Pak itu? Ya, bisa melalui PPID. Dengan meminta permohonan? Dengan meminta permohonan. Oke. Dan ini juga berbicara mengenai informasi saat ini di zaman digital ya Pak ya? Iya. Orang sangat mudah sekali untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Iya, Tapi betul. Belum tentu informasi yang beredar itu adalah informasi yang sesuai dengan fakta. Siap. Nah, atau juga banyak itu penyebaran berita hoax. Peran Diskominfo Kabupaten Purwakarta nih dalam mengatasi penyebaran berita hoax di Purwakarta seperti apa? Ya, memang betul. Kadang-kadang berita yang mereka buat itu tidak selamanya benar kan. Ada pula berita yang
jauh dari apa yang seharusnya, seperti berita hoax yang beredar saat ini. Untuk melakukan identifikasi terhadap berita dengan memperhatikan, pertama kita hati-hati dengan judul provokatifnya ya. Kita amati dulu, kemudian cermati alamat situsnya. Terus periksa fakta, kemudian cek keaslian fotonya dan ikut serta grup diskusi anti hoax. Hal yang perlu dilakukan oleh semua pihak apabila menjumpai ini untuk masyarakat mungkin ya, apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar. Penggunaan internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Untuk media sosial seperti Facebook menggunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Untuk Google bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif, demikian juga dengan Instagram. Kemudian bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduan konten email kominfo.go.id. Seperti itu ya Pak ya, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh masyarakat ketika mendapatkan berita yang dianggap hoax. Jadi jangan menelan mentah-mentah informasi yang kita terima sebenarnya ya. Dan ini di Diskominfo juga ada kabarnya kan ada juga KIM ya Pak ya, kelompok informasi masyarakat. Iya betul. Nah, bisa dijelaskan Bu? Kelompok informasi masyarakat telah dibuat di Purwakarta pun dari teman-teman dari eksternal ya. Bahkan kemarin dapat informasi KIM Purwakarta itu KIM terbaik di Provinsi Jawa Barat. Wah, luar biasa. Kami nanti akan laporkan pula ke Bupati penghargaannya seperti apa. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 8 tahun 2010, KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh atau dari dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah. KIM adalah kelompok masyarakat yang efektif mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara swadaya. Kemudian KIM adalah sebuah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari dan oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus terorientasi pada layanan informasi serta pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu alhamdulillah KIM Purwakarta yang seperti saya sampaikan tadi, KIM terbaik di Jawa Barat. KIM terbaik di Jawa Barat. Dan sekaligus KIM juga menjadi alat untuk penangkal berita hoax juga di kalangan masyarakat ya Pak. Sampai ke pelosok desa itu. Sampai ke pelosok desa, oke. Dan mengenai prestasi atau penghargaan nih, Diskominfo Kabupaten Purwakarta juga kemarin banyak ya dapat penghargaan. Apa saja sih Pak yang didapatkan oleh Diskominfo? Baik, prestasi yang dicapai Kominfo Kabupaten Purwakarta yang saya tahu kemarin, yang pertama indeks SPBE Purwakarta tahun 2021 pada nilai 2,3. Dan yang kedua, pemberian penghargaan dari Kementerian Kominfo kepada 114 kabupaten kota di wilayah Indonesia, dan kebetulan Purwakarta mendapat penghargaan Smart Environment dalam program Smart City Nasional tahun 2021. Banyak juga ya Pak ya? Lumayan banyak. Penghargaan. Dan sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, mungkin ada himbauan dari Bapak Kadis kepada masyarakat di luar sana? Baik, terima kasih kepada masyarakat Purwakarta. Saya menghimbau kaitan dengan
adanya berita hoax yang tadi saya sampaikan, jangan sampai diterima mentah-mentah. Ini perlu dipertimbangkan juga, pertimbangan lagi tentang kebenaran dan keabsahan berita tersebut. Kita harus saling konsultasi dan koordinasi dengan beberapa pihak, baik itu kepolisian maupun lembaga lainnya. Demikian, terima kasih. Baik, demikian bincang-bincang saya hari ini bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, yaitu Bapak Rudi Hartono. Bapak, terima kasih banyak Pak untuk bincang-bincang hari ini. Sama-sama. Dan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah untuk seluruh masyarakat Purwakarta yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dan sampai jumpa.